Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita subuh ini kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita bertemu kembali dalam kajian subuh di Ahad pertama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ya pertemuan yang diberkahi Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, pada pertemuan sebelum ini kita sudah membahas biografi Imam Malik. Sebelumnya lagi kita membahas biografi Abu Hanifah. Abu Hanifah Imam Hanafi, atau nama aslinya Nu'man bin Thabit. Sudah kita bahas 2 bulan yang lalu. Sebulan terakhir kemarin kita membahas Malik bin Anas. Nama aslinya Malik bin Anas, dikenal dengan Imam Malik. Mazhabnya Maliki, pencetus atau pendiri mazhab Maliki itu Imam Malik. Nah, kali ini tidak asing lagi imam yang ketiga. Beliau kenapa tidak asing di tengah-tengah kita? Karena kita pun pada umumnya bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i nama aslinya sebenarnya bukanlah Syafi'i. Kalau kita lihat biografi Imam Hanafi, nama aslinya Nu'man. Kalau Imam Malik memang Malik namanya, Malik bin Anas. Tapi Imam Syafi'i namanya Muhammad. Sebagaimana nama Nabi kita Nabi Muhammad, begitulah nama Imam Syafi'i ini. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad. Nama ayahnya Idris. Jadi nama Imam Syafi'i ini aslinya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Di kakeknya yang ketiga inilah Syafi' yang diambil, dinisbatkan ke namanya Syafi', berarti jadi Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'im bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Kalau kita lihat jalur nasabnya, jalur keturunannya, maka nasab Imam Syafi'i ini sangat mulia. Kenapa mulia? Karena garis keturunan Imam Syafi'i ini menyambung ke nasab Rasulullah, bertemu pada nasab kakeknya Abdu Manaf bin Qusay. Kalau kita lihat misalnya nasab Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, yang kelima bin Abdi Manaf. Abdi Manaf yang kelima, kakek Nabi. Kalau kita lihat pula nasab Imam Syafi'i bertemu nanti di kakeknya yang keberapa? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Zain bin Hashim bin Abdi Manaf.
jumpa di kakek yang ke-11. Nasabnya bertemu pada kakeknya Abdu Manaf. Makanya disebut Imam Syafi'i ini Quraisy. Disebut juga dia sebagai Bani Muttalib. Maka di antara kemuliaan Imam Syafi'i dibandingkan dengan 3 mazhab yang lain tu di antaranya di nasab. Bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suku Quraisy itu dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari kata Nabi, "An-nasu taba'un li Quraisy." Manusia itu adalah pengikut suku Quraisy. Manusia itu ngikut suku Quraisy. Fi hadzal sya'an. Muslimuhum taba'un li muslimihim. Orang Islamnya mengikut kaum Quraisy. Kita orang Islam mengikut Nabi. Sukunya Quraisy, mengikut Nabi Muhammad. Wa kafiruhum taba'un li kafirihim. Sedangkan orang kafirnya juga mengikut suku Quraisy, maka disebut orang kafir Quraisy. Jadi Quraisy ini memiliki kemuliaan tersendiri. Mengapa Nabi sebut begitu dalam hadis riwayat Bukhari ini? Kata Syekh Mustafa Dim Al-Bugha, suku Quraisy itu merupakan pemimpin yang mula-mula. Jadi orang-orang wajib mengikut dan mentaati Quraisy ini dalam hal kepemimpinan. Jadi kata Nabi, "An-nasu taba'un li Quraisy fi hadza syan muslimuhum taba'un li muslimin wa kafiruhum taba'un li kufrihim." Li kafirihim wa kafiruhum taba'un li kafir. Jadi menunjukkan kedudukan Quraisy itu mulia karena dia diikuti pemimpin. Yang kedua, dia juga disebut sebagai Bani Muttalib. Bani Muttalib. Jadi Nabi Muhammad kan istilahnya Bani Hashim. Bani Muttalib ini kata Nabi, "Innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid." Jadi kalau disebut Bani Muttalib sama Bani Hashim itu sesungguhnya sama, hakikatnya sama. Kata Imam Al-Baihaqi ketika membandingkan mana yang Bani Hashim, mana Bani Muttalib, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dia mengatakan, jika seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad, tentulah setelah solawat ringan tadi ditambah wa ala ali, disebutkan keluarga dan terhadap keluarga, maka yang dimaksud keluarga itu juga Bani Hashim, juga termasuk di dalamnya Bani Muttalib. Maka solawat dan doa itu mengalir ke anak cucu keturunan Bani Muttalib. Maka apa maksudnya? Kalau kita sedang bersolawat kepada Nabi, maka Imam Syafi'i dapat juga doa itu. Imam Syafi'i karena dia termasuk Bani Muttalib. Al-Muttalibi itu istilahnya di dalam biografinya disebut Al-Muttalibi karena memang dia dari suku Bani Muttalibi. Nah, kalau Imam Hanafi diberi kunyah Abu Hanifah. Nah, kalau Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdillah. Memang kita jarang juga kalau menyebut siapa imamnya, Imam Abu Abdillah. Mungkin kita tak terbayang. Karena kita lebih mengenal Imam Syafi'i. Tapi kunyahnya Abu Abdillah. Kita lebih mengenalnya dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i. Diambil dari nama kakeknya Syafi'. Nah, itu tentang mengapa sampai disebut Syafi'. Kita lihat nanti dalam sejarahnya siapa Syafi' itu. Kemudian kalau kita melihat dari sisi tahunnya, nah, tahunnya lahir Imam Syafi'i ini tahun 150 Hijriah. Kalau Imam Hanafi kemarin 80 Hijriah. Imam Malik 93. Imam Syafi'i
150 Hijriah. Di saat Abu Hanifah meninggal dunia, saat itulah Imam Syafi'i lahir. Jadi dia tak jumpa dengan Imam Abu Hanifah, tetapi dia sempat berjumpa dengan Imam Malik, atau kita kenal tadi Imam Malik bin Anas. Adapun ayah Imam Syafi'i ini yang bernama Idris, ayah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ayahnya Idris bin Abbas. Dulunya awalnya tinggal di kota Madinah. Kemudian karena ada sesuatu, beliau memutuskan bersama keluarganya untuk pindah ke Asqalan. Asqalan itu satu kampung di Palestina. Kita kan mengenal ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu nama kampung, Asqalani, di Palestina. Nah, di sebelah barat kota Palestina, kalau persisnya dekat di wilayah Gaza sekarang, kita mengenal Gaza. Sebetulnya kan Gaza, cuma orang barat nih payah nyebut Gaza, akhirnya Gaza itu berubah menjadi Gaza, jalur Gaza. Sebetulnya Gaza, tapi karena dah terlanjur kita nyebut Gaza aja lah, payah pula nanti Gaza. Nah, ternyata Imam Syafi'i ketika dia lahir, setelah setahun 2 tahun itu ayahnya ini pun meninggal dunia. Jadi dia pun dalam keadaan yatim. Umur 2 tahun dia sudah tak lagi punya ayah, anak yatim Imam Syafi'i. Nah, kalau kita melihat dari sisi kakeknya yang ke-6 tadi, atau tadi ada namanya Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalibi. Nah, itu sebetulnya termasuk sahabat Nabi. Jadi kakeknya Imam Syafi'i ini yang ke-6 itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, istri kakeknya yang ke-6 ini bernama Asy-Syifa binti Hashim bin Abdi Manaf, saudara perempuan dari Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad. Jadi memang jalurnya memang dari ayah ibunya semuanya ada berhubungan dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ambil lagi beberapa kakek Imam Syafi'i ini, ada 4 kakek Imam Syafi'i ini yang tergolong sahabat Nabi. Ada Syafi', ada Sa'im, Ubaid, dan Abdi Yazid. Jadi karena Syafi' ini termasuk sahabat Nabi, maka dinisbatkanlah nama Imam Syafi'i ini ke nama kakeknya, Syafi'i. Ibu dari Imam Asy-Syafi'i inilah yang luar biasa. Mengapa ada seorang manusia yang luar biasa? Itu karena pengaruh ibunya. Luar biasa. Di tengah kesendiriannya setelah wafat ayah Imam Syafi'i ini, dia membesarkan anaknya yang masih kecil 2 tahun nih, sehingga menjadi ulama besar tuh. Itu bisa jadi pelajaran tuh bagi ibu-ibu atau anak-anak kita perempuan, gimana cara melahirkan seorang Imam Syafi'i berikutnya. Kalau dapat kita ilmu ini, itu akan lahir Imam Syafi'i berikutnya. Ternyata ibunya Imam Syafi'i ini juga bukan sembarangan juga, keturunan nasabnya juga orang baik-baik. Kalau kita lihat siapa ibu Imam Syafi'i, Fatimah Al-Azdiyah binti Ubaidillah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi dia adalah hubungannya kepada Ali bin Abi Thalib.
Jadi orang-orang di sekitarnya orang-orang luar biasa. Dari kakeknya, jalurnya, nanti ibunya pun sampai ke Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana perjuangan ibunda Imam Syafi'i ini membesarkan anaknya? Kalau kita lihat dari sejarahnya, di usia 2 tahun dibawanya lah dari Gaza tadi, dari Gaza menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Kampung ayahnya tadi dari sebetulnya dari Madinah, kemudian pindah ke Gaza. Nah, ternyata kampungnya keluarga paman-paman dari Imam Asy-Syafi'i ini banyak di Makkah. Maka dibawalah oleh ibundanya Fatimah Al-Azdiyah, berangkatlah di umur 2 tahunnya. Untuk apa dibawa ke Makkah? Untuk belajar. Umur 2 tahun dah belajar. Jadi di Makkah itu ada kutab namanya. Orang dulu tuh belajar. Kalau kita, anak-anak kita umur 2 tahun tuh belajar apa tuh Pak? Jadi kutab itu semacam tempat belajar, hanya mendengar aja. Mendengar orang ngaji. Ada guru yang melafaz, mungkin ada anak 3, 4, 5 tahun juga yang ditalkinkan, dibacakan ayat, diikut, dibacakan ayat. Nah, 2 tahun dah dibawa oleh ibundanya untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu yang luar biasa. Kemudian di umur 7 tahunnya dia pun hafal Al-Quran 30 juz itu. Bukan juz 30. Juz 30 pasti itu. 30 juz dia hafal di umur 7 tahunnya. Imam Syafi'i yang sedang tumbuh belajar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka Imam Syafi'i bahkan bercerita tentang kehidupan dia. Tentu dia dapatkan juga dari ibunya sejak 2 tahun sampai masa usia dia belajar 6 tahun 7 tahun itu kan udah mulai belajar sungguh-sungguh, udah hafal Quran, dia ingin sungguh-sungguh belajar agama. Apa kata dia? Kalau kita lihat penuturannya dalam manaqibnya itu, biografi itu, apa kata Imam Syafi'i? Kuntu yatiman fi hijri ummi. Kata dia, aku tumbuh dalam keadaan yatim. Ini Imam Syafi'i yang ngomong, aku tumbuh dalam keadaan yatim di pangkuan ibundaku. Walam yakun laha ma tu'tini lil muallim, dan ibuku tak memiliki sesuatu untuk membayar guru. Belajar tapi tak ada duit. Gimana ibunya ini? Saya mau juga anak saya ini belajar tapi saya tak punya uang. Sejak ditinggal wafat suaminya, dia tak punya pekerjaan. Imam Syafi'i ibundanya ini termasuk orang yang diberi ujian oleh Allah masalah ekonomi. Sulit, hidup sulit, tak ada pekerjaan. Sampai untuk mengajarkan anaknya, untuk menyerahkan anaknya belajar kepada guru, tak ada yang bisa diberikan. Biasa kalau orang belajar dulu, memang belajar itu memang sudah suatu kemestian ada ujrah. Ujrah itu artinya begitulah ngambil barokahnya. Kalau dulu kita belajar ngaji dulu, walaupun tak digaji dengan uang, pakai minyak lampu. Belajar ngaji itu pakai minyak lampu, dikasih guru tuh. Adalah sesuatu yang dikasih, itu ngambil barokahnya di situ. Nah, ibundaku ini, kata Imam Syafi'i, dia tak punya sesuatu. Walam yakul laha ma tu'tini lil muallim. Tak ada sesuatu yang bisa dia berikan kepada guru saya. Tetapi gurunya ini diajak bicara, diajak minta izin, keadaan kami seperti ini. Lalu diceritakan, wa qad radiya minni an aquma 'ala as-sibyan idza ghaba wa ukhaffifu anhu. Kata Imam Syafi'i, tetapi aku dah minta izin kepada guruku supaya aku nanti yang akan membantu guruku agar bisa nanti menjadi cara membayarnya itu menggantikan gurunya kalau ada sebab dia tak bisa mengajar. Mungkin dia lagi ada keperluan, biar aku yang menggantikan. Itulah
menjadi pembayaran untuk gurunya. Idza ghaba, kalau gurunya tak hadir, dia yang akan, dan gurunya memberikan keringanan kepadanya. Wa hafiztul Quran wa ana ibnu sab'i sinin, saat itu aku sampai di umur 7 tahun aku sudah hafal Quran. Wa hafiztul Muwatta wa ana ibnu ashrin, dan aku menghafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis Imam Malik itu di saat umur 10 tahun. Nah, jadi masa-masa belajarnya umur 7 tahun, 6 tahun, 7, 8, itu masa-masa belajar dia. Walamma khatamtul Quran, setelah aku khatam Quran di usia 7 tahun, dakhaltul masjidah, aku masuk ke masjid. Fakuntu ujalisul ulama, lalu aku bermajlis dengan ulama-ulama. Jadi ulama-ulama besar di kota Makkah itu dia hadir di majlis itu. Umur 7 tahun, umur 8 tahun belajar dengan ulama-ulama besar itu, ngaji. Wa ahfazul hadis, aku hafal hadis-hadis Rasulullah. Awil masalah, aku hafal permasalahan-permasalahan fikih. Jadi yang disampaikan guru-gurunya itu dihafalnya. Hadis-hadis yang disampaikan guru dihafalnya karena kecerdasan yang Allah anugerahkan kepadanya. Wa kana manziluna fi Syi'bil Him, saat itu rumah kami tak jauh dari Ka'bah tuh. Nama satu jalan perkampungan namanya Syi'bil Hif. Ma kuntu ajidu ma ashtari bihil qaratis, aku tak punya duit, tak bisa membeli sesuatu pun, beli buku, beli kertas-kertas, beli sesuatu yang bisa dijadikan untuk dicatat, itu tak ada uang. Gimana cara dia belajar? Fakuntu akhudhul izam, yang aku lakukan adalah mencari tulang-tulang. Jadi Imam Syafi'i itu belajarnya tulang-tulang itu carinya untuk dicatat. Coba bayangkan betapa susahnya belajar dulu, harus mencari tulang untuk bisa mencatat. Sekarang buku sebanyak-banyak tidak, sebanyak-banyaknya buku tak dibaca-baca. Imam Syafi'i dulu untuk menulis buku itu perlu mencari tulang-tulang, izam. Wa aktubu fihi, dan aku tulis di tulang-tulang itu. Wa astawhibuz zuhur, ay ar-rasail al-maktubah, wa aktubu fi zahriha. Jadi dia mencari tulang-tulang, kemudian mencari kulit-kulit apalah yang bisa dijadikan untuk bisa menulis. Itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Lalu dia juga mengaku, kata dia, sampai karena saya sungguh-sungguh belajar nih, pamanku, ini kan paman dia jumpa pamannya di sana, mengkritik gaya hidupnya yang suka belajar itu. Kan ada juga tuh orang tua mungkin tak suka anaknya belajar, ada apa? Anak belajar tak suka dia kan. Maksudnya belajar agama. Tak usah belajar serius betul agama ini, nanti jadi teroris nanti akan ada juga tuh. Tak usah serius betul belajar agama ini. Begitulah yang terjadi pada diri Imam Syafi'i. Ternyata ada pamannya yang tak setuju dia belajar agama ini. Kok serius betul sampai mencari tulang-tulang. Belajar itu kan serius namanya. Apa yang terjadi? Apa kata pamannya? La tashtaghil bihadza, jangan engkau sibukkan dirimu belajar begini ini. Sibuk betul, habis waktumu belajar seperti ini. Wa aqbil ala ma yanfa'uka, udah sana cari kerja. Hidup susah gini kok belajar. Hidup susah tuh kerja, cari makan gitu. Itu yang bermanfaat, yang jelas kerja dapat duit makan. Ini kok sibuk belajar. Begitu ucapan yang sampai di telinga Imam Asy-Syafi'i, dan akhirnya dia pun mengatakan, apa kata dia? Faju'ilat ladzati fil ilmi wa talabihi. Setelah pamanku mengucapkan itu, justru bukan aku meninggalkan belajar, Allah jadikan kelezatan dalam menuntut ilmu. Semakin dilarang menuntut ilmu, semakin tinggi semangatnya menuntut ilmu. Faju'ilat ladzati, bertambah kelezatan, bertambah kenikmatan menuntut ilmu, hatta razaqallah ma razaq, sampai Allah menganugerahkan ilmu itu kepada aku.
Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang untuk menjadi hebat tuh perlu ditantang juga gitu kan. Mesti ada melawan arus gitu kan. Jadi dia. Ya ada orang-orang yang tak setuju dengan tekad dia menjadi ahli ilmu, justru dia bertambah semangat untuk menuntut ilmu. Walam yakun li malun, saya tak punya uang, tak punya harta. Kata memang tak punya harta. Wa kuntu atlubal ilma fil hadasah, kemudian aku pun sejak kecil memang sudah suka menuntut ilmu ini. Wa kuntu azhabu ila diwan, kemudian aku pergi ke kantor-kantor. Kalau ada katanya astauhibu zuhur fa aktubu fiha, kalau ada kertas-kertas yang terbuang yang dah tak pakai lagi di kantor-kantor tuh, kertas-kertas tak pakai itulah aku kumpulkan, disitulah aku tulis pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan dari guru. Begitulah susahnya belajar. Masya Allah. Kalau kita melihat gaya hidup dia, cinta ilmu itulah yang membuat barakah. Lalu dia pun mengatakan, selain belajar Al-Quran, hadis, dia juga karena tak ada buku, tidak ada kertas, dia sempat meminjam buku kitab Muwatta itu. Kitab Muwatta yang ada 10.000 hadis itu, yang ditulis Imam Malik kemarin, dipinjamnya sebentar sama gurunya, seorang ulama. Lalu apa katanya? Wa amadtu ilal Muwatta wasta'artuhu, aku pinjam buku kitab Muwatta yang 10.000 hadis itu. Wa hafiztuhu fi tis'i layalin, aku hafal kitab Muwatta itu hanya 9 hari. 9 hari 10.000 hadis, Pak. Itu memang Allah beri anugerah kepada dia. Karena udah cinta ilmu tuh, kalau menghafal sebentar. Kenapa orang menghafal lambat? Mungkin tidak terasah kan. Orang kalau udah itu aja kerjanya, mudah dia menghafal. Coba bayangkanlah 9 hari 10.000 hadis. Bukan hadis pendek-pendek. Nah itu yang dilakukan. Habis itu dibalikkannya lagi. Sebagian orang kalau minjam buku ini tak balik-balik buku itu. Kemarin saya kadang-kadang tengok pustaka di rumah tuh. Buku yang saya beli kemarin kemana lah? Sampai tak ingat siapa meminjamnya. Ada tak balik-balik. Ini buku dipinjam 9 hari dibalikkan lagi. Kenapa? Udah hafal. Kenapa orang minjam buku kita tak balik-balik? Kena tak hafal-hafal mungkin. Saya belum hafal lagi tuh. Menunggu hafal entah kapan-kapan. Jadi Imam Syafi'i ini luar biasa. Usia 7 tahun hafal Quran, usia 10 tahun hafal kitab Muwatta. Kemudian dia pun setelah hafal Quran itu dia tidak mencukupkan diri hanya menghafal Quran, dia juga berangkat ke perkampungan Bani Huzail untuk belajar bahasa Arab. Orang Arab keturunan Nabi sudah pandai bahasa Arab, tapi masih perlu belajar bahasa Arab. Kok bisa seperti itu? Karena apa tujuan dia? Ingin mempelajari sastra Arab. Jadi bahasa Arab yang asli murni itu, yang belum terkontaminasi, bahasanya itu masih bahasa-bahasa seperti turunnya Quran dulu itu. Nah itu di perkampungan Bani Huzail. Bolak-balik dia ke situ, bolak-balik sampai 20 tahun katanya dia tetap belajar, tetap balik lagi ke Makkah, kadang nanti ke Madinah jumpa Imam Malik, tapi disempatkannya lagi belajar, terus belajar. Imam Syafi'i tak pernah berhenti belajar, hari-harinya habis. Bahkan dia sempat belajar di perkampungan Bani Huzail itu, menghafal syair-syair 10.000 bait syair sudah di kepalanya. 10.000 bait syair dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena bahasa perkampungan Bani Huzail ini bahasanya sudah tingkat tinggi. Kefasihan bahasa Arab itu ya di sana, di perkampungan Bani Huzail. Maka dia dikenal juga dengan Imam fil lughah. Jadi kalau orang bertanya siapa ulama yang paling hebat bahasa Arabnya, Imam Syafi'i. Jadi kalau bertanya tentang siapa imam-imam ulama-ulama yang paling hebat bahasa Arabnya, Imam Syafi'i.
karena dia belajar bahasa Arab itu sampai ke pedalaman-pedalaman yang masih murni bahasa Arab, tak terkontaminasi, sampai dia bisa menghafal ribuan syair. Itu luar biasa. Sampai akhirnya dia belajar di Makkah itu, belajar fikih bersama Syekh atau Muslim bin Khalid Az-Zanji. Setelah dia sedang bersyair, dia suka bersyair, Pak. Imam Syafi'i ini setelah dia belajar di perkampungan Bani Huzal tuh suka bersyair. Makanya dia punya kitab Diwanus Syafi'i, itu isinya syair semua. Diwanus Syafi'i. Sambil dia bersyair itu diingatkan oleh gurunya Muslim Khalid Az-Zanji, wahai anak muda, alangkah lebih baik engkau gunakan kecerdasanmu untuk mendalami ilmu-ilmu Allah. Kalau syair dah biasa, tapi kalau engkau gunakan untuk mendalami ilmu Allah, alangkah lebih baiknya. Sejak saat itulah dia bertambah semangat untuk mendalami Al-Quran, isi kandungannya hadis-hadis Rasulullah SAW. Di umur 13 tahun, jadi 10 tahun, 7, 10 sampai 13, dia pun berangkat ke kota Madinah untuk menemui Imam Malik. Nah, disitulah perjalanan yang mengagumkan. Ibunya tak tinggal diam. 13 tahun dia masih tetap memperhatikan gimana anaknya sukses belajar. Ibaratnya sekarang 13 tahun itu tamat SD lah, Pak, ya, agaknya ya. Tamat SD, ini mau sekolah kemana nih? Udahlah berangkat ke Madinah. Ada imam besar namanya Imam Malik bin Anas. Udah tahu orang kalau Imam Malik itu ulama besar. Nah, ibunya khawatir anaknya nanti tak bisa belajar dengan Imam Malik karena masih kecil. Dimintalah surat rekomendasi dari gubernur, wali namanya. Wali itu artinya gubernur Makkah. Dibuat rekomendasi, anak muda ini dia dari keturunan Bani Muttalib, suku Quraisy, dia ingin belajar agama, maka tolong terima dia sebagai murid. Nah, saya sampaikan surat ini ke gubernur Madinah. Maksudnya dibawakan surat itu biar gubernur Madinah yang menyampaikan surat itu kepada Imam Malik. Bersama ibundanya berangkatlah dia ke Madinah, tidak langsung ke tempat Imam Malik karena dia masih kecil, khawatir tak diterima. Ibundanya pun khawatir. Dibawalah surat itu ke gubernur Madinah. Sampai di gubernur Madinah diceritakanlah niat hajatnya, tiba-tiba gemetaranlah gubernur Madinah. Apa kata gubernur Madinah? Terekam dalam kitab biografi Imam Syafi'i. Inna masyi min jawfil Madinah ila jawfi Makkah hafiyan rajilan ahwanu alayya minal masyi ila babi Malik bin Anas. Sesungguhnya engkau suruh aku berjalan dari kota Madinah ke kota Makkah, atau dari Makkah ke kota Madinah, berjalan kaki, telanjang kaki, tak pakai sendal, di bawah terik panas matahari, ahwanu alayya, itu lebih ringan bagiku minal masyi, daripada berjalan menuju ke pintu rumah Imam Malik. Gubernur Madinah tak sanggup dia datang ke rumah Imam Malik karena kewibawaan seorang Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ini yang luar biasa. Falastu ara adh-dhulla hatta aqifa bi babihi. Tidak tahukah engkau kalau aku datang ke rumah Imam Malik ini, aku akan merasa terhina, aku akan merasa takut, khawatir akan dimarah oleh Imam Malik. Kok bisa Imam Malik marah-marah sama gubernur? Karena Imam Malik ini kewibawaannya itu yang luar biasa. Waqala, sampailah akhirnya sampai di depan pintu, dibawa juga karena ini amanah nih dari gubernur Mekah, dibawa juga. Sampailah akhirnya dibukakan pintu, yang ternyata pembantunya yang keluar. Lalu kata pembantunya, kalau mau jumpa Imam Malik nanti aja di majelis ilmu, sekarang Imam Malik sedang istirahat. Tetapi ini saya membawa berita penting dari gubernur Makkah.
Akhirnya Imam Malik pun keluar. Setelah keluar, diserahkanlah surat rekomendasi tadi. Memang Imam Malik saat itu marah. Apa kata dia? Dalam kalimat itu disebut Subhanallah. Subhanallah. Awasara ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'khadhu birrasail. Apakah mengambil ilmu Rasulullah ini harus dengan surat-surat seperti ini? Kok pakai rekom-rekom segala? Marah, dirobeknya surat, lemparnya. Dan gubernur pun merasa tak enak, tunduk. Mau melihat tak sanggup, kena marah oleh Imam Malik. Tapi di saat seperti itu Imam Syafi'i cerdas, anak muda yang umur 13 tahun. Maju dia ke depan, lalu dia bicara. Bukan seperti itu wahai Imam. Saya ini dari Bani Quraisy, dari Bani Muttalib. Saya ini pecinta ilmu. Saya ingin belajar. Saya ingin belajar ini serius. Maka untuk meraih ini saya harus mengikuti proses ini. Berharap ada kemudahan. Setelah Imam Syafi'i menyampaikan itu, timbullah rasa takjub Imam Malik. Ini anak kecil bicaranya kayak orang dewasa. Kok udah tinggi sekali cara bicara, gaya bahasa. Dia orang ahli syair, pandai menyusun kata-kata. Disitulah takjub dan ada pesan. Itulah pesan pertama Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Dia memperkenalkan dirinya, ana Muhammad bin Idris. Bukan nama aslinya. Saya Muhammad bin Idris. Saya berasal dari sini. Saya ingin belajar sungguh-sungguh. Setelah dia berucap sebentar, yang awalnya tadi wajahnya marah berubah menjadi senyuman. Lalu apa kata Imam Malik? Ya Muhammad, ittaqillah wajtani bil ma'asi. Bertakwalah engkau kepada Allah, jauhi maksiat. Fa innahu sayakunu laka sya'nun minasya'ni. Karena aku melihat engkau akan menjadi orang besar. Itu aja pesanku. Bertakwa kepada Allah, jauhi maksiat, engkau akan jadi orang besar, jadi ulama besar. Itulah firasat. Firasat orang beriman. Kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah kalian dengan firasat orang beriman. Dan memang benar firasat Imam Malik. Dia melihat bahwa Imam Syafi'i ini akan jadi orang yang luar biasa. Lalu dia sampaikan lagi pesannya setelah itu. Innallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nuran. Dari mana dia nampak? Kata dia, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menuangkan cahaya ke dalam hatimu. Allah sudah menuangkan cahaya ke dalam hatimu. Fala tutfi'hu bil maksiyah. Jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Dan Imam Syafi'i tentu merasa bangga seorang ulama besar sedang memberi nasihat kepadanya. Dan memang guru-guru Imam Syafi'i ini selalu menasihati seperti nasihat yang serupa. Nanti kalau kita lihat lagi baca sejarah, ternyata ada gurunya yang bernama Waqi. Seperti itu juga dia pesannya kepada Imam Syafi'i dengan redaksi yang berbeda. Waktu itu Imam Syafi'i pernah dia merasa hafalannya jadi rusak, buruk hafalan. Syakautu ila Waqi, saya melapor ke guru saya namanya Waqi. An su'i hifzi, melaporkan tentang buruk hafalan. Biasa dia mudah menghafal, tapi kali ini hafalannya jadi rusak. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu guruku membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani, lalu dia memberitahukan kepadaku bi annal ilma nurun, bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu takkan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi Imam Malik pun ternyata sudah melihat, aku melihat dalam dirimu ada cahaya. Jangan engkau padamkan cahaya itu dengan berbuat maksiat. Nah, itu pesan Imam Malik rahimahullahu taala. Sebenarnya di usia 13 tahun itu, di awal-awal dia mau berangkat itu di Makkah, di awal-awal mau berangkat ke kota Madinah itu, Imam Syafi'i ini sudah
sudah terkenal juga bahwa di antara kelebihan Imam Syafi'i itu bacaan Qur'annya itu yang luar biasa. Bacaan Quran Imam Syafi'i ini, kalau dia membaca Quran itu bisa orang menangis dibuatnya. Dan orang-orang dewasa di zaman itu kalau mau menangis, sampai diceritakan tuh Ibnu Nasr mengatakan, kunna idza aradna an nabkiya, kami dulu waktu Imam Syafi'i berada di Makkah, kalau ingin menangis, qala ba'duna li ba'din qumu ila hadzal fata al-muttalibi yaqra'ul Qur'an. Jumpailah anak muda ini, minta tolong dia baca Quran. Jadi kalau mau menangis jumpa Imam Syafi'i. Jadi orang dulu kalau mau menangis suruh Imam Syafi'i baca Quran, nangis tuh nanti. Kok bisa begitu? Fa idza atainahu istaftahal Quran. Saat kami menemui Imam Syafi'i, kemudian dia baca Quran, hatta yatasaqatan nas. Orang-orang yang mendengar bacaan Imam Syafi'i itu sampai terjatuh-jatuh, sampai tak tahan dia. Bahasa terjatuh-jatuh itu apa bahasa lain itu? Sampai tak dapat menahan jiwanya itu. Karena indahnya bacaan Quran itu, menangis, terisak-isak, terseduh-seduh. Begitulah orang di zaman itu. Wa yuktharu ajijuhum bil buka. Hampir orang ramai menangis. Dia pun kadang-kadang tak sadar sedang baca Quran, dan dia tidak sengaja juga. Kadang-kadang dia sedang baca Quran, ada orang sengaja mau mendengarkan, datang untuk menangis mendengarkan bacaan Imam Syafi'i. Min husni sautihi, karena betapa indahnya suaranya. Fa idza ra'a dzalika amsaka 'anil qira'ah. Ketika dia terdengar suara orang menangis, berhenti dia membaca. Karena nanti semakin dibaca semakin kuat tangisannya. Begitulah Imam Syafi'i itu. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan. Sama seperti dulu sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Itu kan Nabi sampai menangis tuh. Kata Nabi, "Iqra' alayya." Itu sunnah itu kan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Quran kepadaku. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagaimana mungkin aku bacakan Quran kepada engkau ya Rasulullah, sementara fa'unzalu alaika, Al-Quran itu diturunkan kepadamu, kok saya pula yang membacakan kepadamu? Iqra' kata Nabi, baca. Cuma karena ada disuruh Nabi, ya tak baca. Begitulah kira-kiranya ketika di zaman Imam Syafi'i itu orang minta dia baca Quran, atau orang sengaja datang untuk mendengarkan bacaan Quran indah. Dan Nabi ketika dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ternyata Nabi menangis. Begitu bacaan-bacaan Imam Syafi'i ini seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud, itulah agaknya. Kemudian dia di usianya 13, 14, 15, kadang-kadang dia balik lagi ya sambil belajar di mana guru. Cuma dia di Imam Malik ini dia serius belajar, tapi nanti ada sempat lagi dia balik lagi ke Makkah. Dia sempat juga belajar di umur 15 tahun itu bersama gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan di umur 15 tahun itu dia sudah diberi izin memberikan fatwa, mufti. Maka disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir Tabaqatus Syafi'iyyin. Di situ disebutkan Imam Ibnu Katsir mengatakan Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji pernah mengatakan kepada Imam Syafi'i, apa kata dia? Wahai anak muda, sungguh telah datang masa bagimu untuk berfatwa dalam masalah agama. 15 tahun sudah menjadi mufti, boleh berfatwa tentang agama. Siapa sekarang umur 15 tahun dah jadi mufti? Tidak usah jadi mufti. Kita umur berapa jadi mufti? Jadi mufti itu ilmunya dah dalam sekali. Di umur 15 tahun dia sudah bisa berfatwa, diserahkan oleh gurunya, udahlah berfatwalah. Nah, itu Imam Syafi'i. Terus belajar tak hentinya, sampailah masa-masanya dia belajar juga ke Irak, sampai ke Yaman. Ini kalau kita lanjutkan panjang ceritanya nih. Beberapa
ini baru cuplikan kehidupannya yang ringan. Dia Imam Syafi'i ini sempat belajar di Irak, dia juga sampai belajar di Yaman, dia juga belajar di Makkah, Madinah itu, dan setiap kota yang dikunjunginya ada. Dia belajar di Persia, belajar juga di Palestina, belajar juga di Ramlah. Jadi banyak tempat-tempat yang dikunjungi, menjumpai ulama-ulama. Dan sempat juga dia ini ikut politik. Ini karirnya kan politik. Di Yaman itu dia diminta menjadi ya pegawai di kerajaan atau di negara. Tetapi disitulah muncul fitnah, karena di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dia dituduh sebagai penganut Syiah. Akhirnya malam itu diseret dia ke Irak, diseret di borgol, kemudian ditarik dia dari berapa jauh itu sampailah berdarah-darah. Kemudian dia mau dihukum mati karena dia tertuduh dianggap sebagai Syiah. Tapi karena Imam Syafi'i ini dia hebat berbicara, sebelum ditebas lehernya, karena itu langsung tebas itu 10 orang masuk. Sampailah dia di waktu-waktu terakhir dia bicara sama Harun Rasyid. Sampai perkataannya itulah yang membuat Amirul Mukminin tak jadi membunuhnya. Dia sampai mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin." Dia katakan, "Za'ama annahu dunahu wa annahu." Bagaimana Amirul? Satu melihatku sebagai saudara. Engkau bisa melihatku sebagai saudara, dan engkau bisa juga melihatku sebagai abduka, hamba sahayamu. Tak bisa berbuat apa-apa. Lalu aku tertuduh seperti ini. Mana yang lebih aku sukai? Aku menjadi hamba atau aku menjadi saudaramu? Dia sempat melobi, maksudnya berbicara, ingin mengajak berpikir. Sampai akhirnya dia ajak sampai 2-3 kali dengan bahasa yang berbeda. Dia jelaskan, saya di sini ini tak ada apa-apa. Kalau dia dianggap Syiah ini, dia akan melakukan pemberontakan kepada negara. Jadi dia tertuduh. Kalau aku melakukan itu tak mungkin. Dirubahnya bahasa sampai 2-3 kali, akhirnya barulah tersadar. Kebetulan di samping khalifah ini ada muridnya Abu Hanifah, Imam Hasan Asy-Syaibani. Gimana itu? Begini, wahai khalifah wa Amirul Mukminin, dia ini ahli ilmu. Kalau dia ini kita bebaskanlah. Tak jadi dia dihukum mati. Dan ternyata dia benar-benar dilihat oleh Imam Hasan Asy-Syaibani sebagai ahli ilmu, dan dia belajar dengan Hasan Asy-Syaibani. Itu sempat terjadi pergolakan politik di masa-masa Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kalau kita lihat lagi kisah-kisahnya itu memang banyak Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak perjalanan menuntut ilmunya ini bisa menjadi menjadi semangat pula bagi kita dan untuk generasi kita. Terakhir sebelum kita tutup, ada kesaksian Imam Ahmad bin Hanbal tentang kedalaman ilmu Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad? Laula Syafi'i ma arafna fiqhal hadis. Kalau tidak adalah Imam Syafi'i yang memberikan penjelasan kepada kami, tak paham kami hadis itu. Dulu hadis-hadis Nabi itu dihafal, diamalkan, dihafal, diamalkan. Tapi pemahamannya kadang-kadang orang bisa keliru. Kalau bukan karena Imam Syafi'i lah yang menjelaskan pemahaman hadis ini, kami tak paham. Jadi besar sekali pengaruh Imam Syafi'i ini sampai memberi pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga sampai anaknya heran kepada anaknya Imam Ahmad. Anak Imam Hambali itu, Imam Hambali ini kan murid Imam Syafi'i. Heran dia kepada ayahnya, kenapa dia selalu memuji-muji gurunya Imam Syafi'i ini.
Sampai ditanyakan, ya abati, wahai ayahku, ayyu rajulin kana Syafi'i? Imam Syafi'i yang engkau puji-puji itu dia laki-laki seperti apa? Sehebat apa dia ini? Lalu itu pernah juga dikisahkan diberikan satu bejana air untuk dia berwudu. Ternyata Imam Syafi'i tak berwudu. Maksudnya biar sholat tahajud. Katanya Imam Syafi'i ini ulama besar, hebat, ahli ibadah. Dicobanya, diujinya Imam Syafi'i. Anaknya ini penasaran, kok ayahnya selalu mengagung-agungkan dia. Diletakkannya air di kamar, karena waktu itu Imam Syafi'i sempat bertamu di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan benar memang air itu tidak ada dipakai oleh Imam Syafi'i. Bahkan sholat subuh pun dia tak wudu dengan air itu. Akhirnya anaknya ini suuzon, wahai ayahanda, yang ayahanda puji-puji itu rupanya dia tak sholat malam, tak sholat tahajud dia. Sholat subuh pun entahlah, itu air tak dipakai-pakai. Dia suuzon. Sampai terpengaruh juga Imam Ahmad, ditanyanya kepada Imam Syafi'i, kaifa kanat lailatuka ya Aba Abdullah? Bagaimana malammu tadi wahai Abu Abdullah? Abdullah tadi kan Abu Abdullah itu maksudnya Imam Syafi'i, wahai guruku, gimana malammu tadi? Apakah malammu malam yang indah? Karena kalau ulama kan itu mesti tahajud kan. Apakah malammu malam indah, tahajud, berdialog dengan Allah? Kata Imam Syafi'i, malamku memang sangat indah. Kenapa? Saking indahnya, setiap aku membaca satu ayat dapat aku mencatat 40 hukum. Satu ayat 40 hukum, satu ayat 40 hukum. Sampai tak sempat salat tahajud menikmati ayat-ayat Allah. Itulah keindahan malamku. Dan memang aku tak gunakan air itu. Kenapa? Karena sallaitu subha biwudu'il isya, karena salat subuhku tadi dengan wudu isya. Rupanya Imam Syafi'i itu dia tak sholat tahajud itu karena sibuk mengkaji ayat Allah. Dan kenapa dia tak pakai untuk wudhu subuh? Karena wudhunya belum batal. Tak tidur dia malam itu karena menikmati ayat-ayat Allah Ta'ala. Itu Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Maka kata Imam Ahmad, 100 rakaat, 1000 rakaat sholat sunat ayahmu itu tak ada apa-apa dibandingkan satu ayat yang dikaji oleh Imam Syafi'i. Kalau ayahandamu 1000 rakaat salat sunatnya hanya untuk ayahanda, tapi kalau Imam Syafi'i membaca satu ayat lahir 40 hukum, berapa banyak orang selamat, tahu dia hukum hakam mana halal haram. Maka Imam Syafi'i ini luar biasa. Sampai-sampai kata ayahnya, tahukah engkau kalau bagi ayahmu ini Imam Syafi'i itu, kana Syafi'i ya bunayya, wahai anakku, kana Syafi'i kasyamsi lid-dunya. Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia, yang menerangi, yang memberikan cahaya. Wa kal afiyah lil badan, seperti sehat bagi tubuh. Fanzur hal lihadaini min khalfin aw iwan, maka engkau lihatlah ada enggak yang lebih hebat dari dua itu, matahari bagi dunia, sehat bagi tubuh. Ini isyarat kalau udah selesai ngaji ini kan. Karena kalau kita peturuk kan banyak lagi nih. Banyak lagi yang mau kita bahas tentang kehidupan seorang Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita heran, sampai sekarang ini kan masih aja ada orang yang menyaksikan kesunahan seorang Imam Syafi'i. Macam-macam lah, katanya Imam Syafi'i ini tak berdalil lah, Imam Syafi'i ini lemah lah, pendapatnya enggak rajih. Kan ada orang-orang yang sentimen dia kepada Imam Syafi'i ini. Ini kita tak habis pikir, kok bisa Imam Syafi'i direndahkan padahal ilmunya dah seperti itu. Mudah-mudahan kajian singkat kita ini memberi kebaikan-kebaikan dan semangat kita untuk tetap belajar dan tetap semangat melahirkan anak-anak generasi kita yang cinta ilmu, cinta Al-Quran, cinta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kajian kita pada subuh ini. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Tak ada, alhamdulillah.
Enaknya ngaji biografi ini tak perlu ada pertanyaan. Karena kisahnya udah valid begitu dalam data sejarahnya. Ini informasi alhamdulillah celengan subuh Bapak Ibu terkumpul senilai Rp1.937.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas infak Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan pada rezeki Bapak Ibu jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk niat yang baik-baik yang berinfak diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, insyaallah disampaikan oleh Allah Ta'ala. Kalau niatnya untuk sakit diberi kesembuhan, disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kalau niat umpamanya untuk hal-hal yang baik semuanya kita doakan semoga dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسلامة على هذه الجماعة يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. اللهم هب لنا من الصالحين. اللهم هب لنا من الصالحين. اللهم هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih atas perhatian jamaah semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji ini insyaallah. Aku lakum terakhir nanti ada selebaran brosur yang dibagi-bagikan. Kalau ada yang belum dapat kalender masih ada kalender. Ada brosur yang dibagikan untuk menyelesaikan pintu-pintu toilet MCK anak-anak santri. Kalau ada yang berniat mentransfer bisa menjadi bahagian amal jariah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.